Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman pendidikan Pancasila kelas 8 bab 2 Pedoman Negaraku. Bagian A, memahami proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Pada bagian ini dipaparkan pengertian konstitusi, perumusan UUD NRI tahun 1945 dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah seperangkat aturan fundamental yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan Belanda yang memiliki arti hukum dasar. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis. Konstitusi tertulis biasanya berupa dokumen resmi yang memuat aturan-aturan dasar negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Konstitusi tidak tertulis terdiri dari kebiasaan, tradisi, dan kesepakatan yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan hukum. Contohnya adalah konvensi seperti pidato kenegaraan presiden. 2. Perumusan UUD NRI tahun 1945. Proses perumusan UUD 1945 adalah sebuah proses yang panjang dan melibatkan banyak tokoh penting. Hasil akhir dari proses ini adalah sebuah konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia. UUD 1945 dirancang agar dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Proses ini dimulai setelah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama, di mana dibentuk berbagai panitia untuk merumuskan dasar negara. Salah satu panitia penting adalah Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang menjadi rancangan pembukaan UUD 1945. Setelah itu, proses perumusan berlanjut dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar yang bertugas merancang batang tubuh UUD. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh secara lebih detail. Peran penting beberapa tokoh. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam proses perumusan UUD 1945 antara lain Insinyur Soekarno yang berperan sebagai ketua beberapa panitia dan memberikan arahan yang penting. Selain itu ada Profesor Dr. Supomo yang memberikan kontribusi besar dalam merumuskan batang tubuh UUD. Rancangan akhir batang tubuh UUD 1945 yang dihasilkan oleh BPUPK memiliki beberapa ciri, yaitu singkat dan supel. Rancangan UUD ini dirancang agar mudah dipahami dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Bersifat umum, UUD hanya memuat garis-garis besar, sedangkan aturan yang lebih rinci akan dituangkan dalam undang-undang di bawahnya. 3. Pengesahan UUD NRI tahun 1945. Setelah BPUPK menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI yang terdiri dari perwakilan berbagai daerah di Indonesia ini kemudian mengadakan sidang setelah proklamasi kemerdekaan. Sebelum disahkan, rancangan UUD mengalami perubahan terutama pada rumusan sila pertama Pancasila.
kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini juga berdampak pada perubahan beberapa pasal dalam UUD. Dalam sidang pertamanya, PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan UUD 1945. Undang-Undang Dasar ini menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia yang baru merdeka. 2. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dibentuk untuk membantu Presiden menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah penting dalam pembentukan negara Indonesia. Sidang ini menghasilkan keputusan-keputusan krusial yang meletakkan dasar-dasar negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Bagian B, fungsi dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. UUD NRI 1945 adalah fondasi bagi negara Indonesia. Ia memastikan bahwa semua kegiatan negara berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan melindungi hak-hak seluruh warga negara. UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Ia memiliki sifat yang singkat, jelas, dan fleksibel. Singkat artinya hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan fleksibel berarti dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berfungsi sebagai A. Alat kontrol. UUD 1945 digunakan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya sesuai atau tidak dengannya. B. Pedoman. UUD 1945 menjadi acuan dalam mengatur kehidupan bernegara baik bagi pemerintah maupun masyarakat. C. Landasan hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945. 2. Kedudukan UUD NRI tahun 1945. UUD NRI 1945 adalah hukum yang paling berkuasa di Indonesia. Semua peraturan dan tindakan negara harus sesuai dengan UUD 1945. Ia adalah jantung dari sistem ketatanegaraan kita. UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Ia merupakan landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan UUD ini sangat penting karena membatasi kekuasaan. UUD mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan melindungi hak-hak rakyat. Menjamin ketertiban. UUD mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Menjadi dasar negara. UUD 1945 adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengubah UUD. Namun sejak tahun 1959, kita kembali menggunakan UUD 1945. UUD ini pun telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Bagian C, berani menjalankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal.
UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Meskipun dapat diubah, terdapat kesepakatan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjalankan UUD 1945. Kita dapat mengamalkan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana seperti berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, aktif dalam kegiatan masyarakat, menjaga keamanan lingkungan, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Menghormati perbedaan, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, menjalankan kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak, menjaga lingkungan, dan menaati peraturan. Dengan menjalankan UUD 1945, kita turut serta dalam membangun negara yang berdasarkan Pancasila. Tindakan-tindakan kecil kita seperti menjaga kerukunan dengan tetangga atau ikut serta dalam pemilihan umum adalah bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.